Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Pada akhirnya memang kita bicara soal manfaat, begitu ya. Manfaat terbesar ini jatuhnya ke siapa, begitu ya. Saya ingin mengajak kemudian diskusi juga, ada Mas Fitra di sini yang bergabung dan sudah mendengarkan mungkin diskusinya dari awal. Mungkin punya pandangan yang berbeda dari Pak Faisal, tapi bagaimana kemudian melihat persoalan hilirisasi ini dan bagaimana kemudian melihat perdebatan yang terjadi antara siapa yang lebih diuntungkan, dan ada segudang permasalahan lainnya soal tenaga kerja asing dan lain sebagainya, soal harga gitu. Bagaimana kemudian kita harus melihat persoalan ini? Ya, saya sepakat kalau dalam konteks penghitungan harus ada analisa biaya dan juga manfaat. Ya. Mungkin salah satu yang luput, kita bicara mengenai environmental impact, itu yang memang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi oke lah, itu nanti ya kita tagih pemerintah bagaimana perhitungannya. Tapi bagaimana dengan manfaatnya? Nah, begini, kalau kita lihat misalnya dalam kajian dampak, itu ketika kita melakukan moratorium nikel, itu ada peningkatan di output hilir. Dan di saat yang bersamaan ada pengurangan di output hilir di EU. Ini terjadi secara simultan berdasarkan beberapa simulasi yang kami lakukan. Dan kalau kita juga melihat dampaknya, mungkin satu contoh saja. Antara tahun 2015 sampai tahun 2019 itu on average ada 188% peningkatan ekspor stainless steel yang menempatkan kita di top 3 bersama dengan China dan Belgium sebagai eksportir stainless steel terbesar di dunia. Nah, itu kan kenapa? Karena itu kan produk nikel jadi ferronikel dicampur krom, kemudian krom itu besi baja dan seterusnya, itu jadi stainless steel yang bersaing dengan Uni Eropa. Makanya kita dituntut terus. Nah, itu kan suatu hal yang baik sebenarnya dalam konteks itu. Nah, tidak hanya itu saja. Kalau kita melihat berapa sih tenaga kerja yang terserap, pertama mungkin saya bisa mengutip kajian Indef tempatnya Pak Faisal. Itu ada di 4 provinsi ya, ada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Yang paling besar itu di Sulawesi Selatan 36.000. Kajian dari Kementerian Perindustrian itu 155.000 all in all. Kajian saya, economy wide impact-nya ada 500.000 tenaga kerja yang terserap. Jadi dalam konteks ini Indonesia tetap mendapatkan benefit. Dari kebijakan hilirisasi? Dari kebijakan hilirisasi. Hanya dari nikel apa keseluruhan? Itu dampak yang di-secluded di nikel. Nah, kalau kita bicara mengenai, tadi misalnya kan Pak Presiden juga berbicara mengenai dampak jangka panjang. Escaping from middle income trap. Itu caranya bagaimana sih? Nah, itu minimal 6% sampai 2038. Untuk sampai 6% itu 9,8% export in manufacturing on average. Ya, harus kita capai. Untuk 9,8% export in manufacturing itu per tahun harus ada kontribusi dari sektor industri terhadap GDP minimal 24%. Dan bagaimana cara mencapai semua itu? Tadi saya sebut. Tapi bagaimana kemudian menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Faisal bahwa outputnya sekarang pada kenyataannya terus menurun gitu? Betul. Jadi begini, kalau kita bicara industrialisasi dan deindustrialisasi, kita harus melihatnya by sector. Nah, post-COVID recovery, key sector ekonomi itu salah satu mineral dan tambang. Ketika kita memberikan intervensi ke situ, forward dan backward linkage-nya akan jauh lebih tinggi. Nah, memang ini kan tidak merupakan yang paling besar dibanding yang lain, gitu kan. Tapi ini adalah bagian dari satu awal dari cerita yang mungkin akan lebih besar lagi. Kita nanti akan bicara hilirisasi di sektor bauksit, di tempat yang lain dan yang lain. Ya. Kalau kita bicara post-COVID recovery, mineral ini adalah low hanging fruits. Nah, seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Misbahun, ini kan bagian dari ekosistem. Ya, saya sepakat sekali tadi ada opportunity loss juga. Saya sangat sepakat. Karena itu kan ini kita dibeli 40 dalam negeri padahal di luar udah 80. Itu kan bisa ada menengahnya atau mediasi lewat kontrak lah apa segala macam, itu bisa masih bisa dikoreksi